Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 22 Juli 2024. Pesta Santa Maria Magdalena, wanita kudus. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku terkasih, gereja hari ini merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah mengalami kasih dan mujizat dari Yesus. Ia disembuhkan dari kuasa roh jahat, lalu ia mengikuti Yesus dengan setia. Dari kisah Maria Magdalena dan juga Injil hari ini, dua hal yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, menjadi saksi. Injil menempatkan Maria Magdalena sebagai orang pertama yang menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dikatakan dalam Injil, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kutipan ini menjelaskan relasi yang sangat mendalam antara Maria Magdalena dengan Yesus. Setelah ia mendapatkan mujizat dari Yesus, ia setia mengikuti Yesus. Ia tunjukkan dengan pagi-pagi benar ke makam Yesus. Dialah pertama yang berjumpa dengan Yesus. Ia menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Sukacita kebangkitan tidak ia pendamkan sendiri, tapi ia pergi mewartakan pada para rasul yang lain. Lalu dia pergi menyampaikan pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Ia memberikan kesaksian tentang perjumpaan dengan Tuhan. "Aku telah melihat Tuhan."
Saksi yang ditunjukkan Maria Magdalena adalah pada saat ia berjumpa dengan Yesus, ia tidak tinggal diam, tapi dia pergi menyampaikan itu, mewartakan itu kepada para murid. Itulah yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan beriman kita. Yang kedua, Maria Magdalena adalah orang yang setia dan tekun. Sejak ia mengalami kesembuhan dari roh jahat, Maria Magdalena menjadi pribadi yang setia dan tekun mengikuti Yesus. Ia setia menemani Yesus berkarya, tapi juga saat-saat yang Yesus mengalami sengsara dan wafat. Ia tetap setia, bahkan ia orang pertama yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ketika para murid mengalami keputusasaan dan kehilangan harapan saat Yesus wafat, Maria tetap percaya. Maria tetap setia mengunjungi makam Yesus. Saudaraku terkasih, Santa Maria Magdalena memberikan inspirasi pada kita menjadi saksi Yesus yang baik. Haruslah memiliki pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Memiliki relasi yang intim dengan Yesus. Caranya dengan tekun dalam doa-doa kita. Tekun dalam merenungkan sabdanya. Dan tekun dalam merayakan Ekaristi. Sebab di sanalah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dengan demikian kita bisa mewartakan Yesus. Mewartakan Yesus karena kita mengalami kasih-Nya. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengalami kesatuan hati dengan Yesus. Bukan karena kita menghayal. Kita juga belajar dari kesetiaan Maria Magdalena. Ia tidak hanya setia pada saat senang, tapi juga pada saat-saat yang sulit. Semoga dalam kesulitan dan penderitaan kita pun tetap setia dan percaya pada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.